Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi dalam materi kita untuk chapter yang ke-10 ya. Kita masuk ke chapter yang ke-10, saya buat dalam bentuk video. Ya. Jadi saya share di sini materinya yang menjadi pokok materi kita pada hari ini, yaitu teknologi informasi dalam supply chain ya. Tentu setiap perusahaan biasanya harus mengusahakan bagaimana teknologi itu dapat diaplikasikan, tentu teknologi yang terbaiknya. Tentu tujuannya apa? Adalah untuk mempermudah pekerjaan, mempermudah proses, mempermudah job, bahkan untuk menghemat juga biaya. Walaupun tidak semua teknologi itu murah dan kecenderungannya mahal, tapi kalau diperbandingkan dengan jangka panjang, itu bisa menjadi lebih hemat, bisa menjadi lebih cepat, atau sudah sistematis. Contohnya ya, di dalam logistik itu biasanya ada, atau di supply chain itu, umpamanya satu sistem bagaimana pengiriman dari hulu sampai hilir, tapi dengan adanya teknologi informasi sekarang, umpamanya kita ingin mengetahui berapa banyak pengiriman barang yang bentuk LCL, umpamanya bulan lalu di bulan November, tinggal klik-klik aja buat tanggal 1 bulan 11 2023 sampai tanggal 30 November 2023, nanti berapa, bisa tinggal klik aja. Kemudian bisa juga dengan umpamanya mengetahui berapa keuntungannya, ya, berapa banyak shipment-nya. Jadi setiap seksi, setiap departemen kita bisa mengetahui berapa keuntungannya dalam waktu yang sangat singkat, karena tadi sudah ada teknologi informasi yang diprogramkan sehingga mudah untuk melacak apa yang kita butuhkan ya. Oke, kita bahas sekarang teknologi informasi dalam supply chain ya. Tentu ini selain juga menghubungkan antara beberapa stakeholder ya yang ada di dalam perusahaan, juga ini untuk mempermudah percepatan informasi mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya. Oke, menurut Chopra dan Mendel tahun 2021 mengatakan bahwa karakteristik dari informasi ya, tentu kita butuhkan informasi yang akurat, bukan yang abal-abal ya, bukan yang abal-abal. Sekarang banyak survei-survei, banyak menjelang pemilihan capres cawapres itu banyak yang ya asal ngomong, berarti hoax gitu ya. Jadi kita nggak bisa hanya main percaya aja untuk satu data atau satu informasi, karena mungkin ya orang membuat itu ada tujuannya itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tentu kita pengen satu informasi ya, informasi yang akurat ya. Di sini kadang-kadang ada juga beberapa media yang dianggap lebih kredibel dibandingkan dengan yang lain ya. Tapi kadang-kadang ya netizen juga sepertinya senang aja dengan berita-berita yang tidak tepat ya. Ada yang senang berita yang tidak bagus gitu. Kemudian selain akurat, tentu karakteristiknya itu tepat ya. Tepat waktu, tepat sasaran ya. Jangan ada berita tapi sudah lewat, sudah tidak up to date lagi, sudah ketinggalan ya. Jadi diharapkan informasi itu yang tepat. Kemudian dapat diakses saat dibutuhkan. Di dalam logistik itu sangat bagus kalau ada umpamanya satu sistem atau website atau satu link untuk searching gitu ya. Kalau umpamanya kita mengirim barang dari Indonesia, taruh aja ke satu negara di daerah Afrika gitu, ke contohnya ke apa namanya, Afrika, Mombasa gitu ya, ke Mombasa. Ya jadi kita bisa tahu kapan saja, umpamanya lewat handphone kita searching gitu, kita hanya mungkin tuliskan nomor kontainer atau tuliskan nomor booking atau nomor bill of lading. Kita tahu
berdasarkan informasi yang up to date dan real time, ya, di mana posisi barang, kapan berangkat dari Jakarta, kapan berangkat dari Singapura, kapan juga melewati transshipment port sampai ke final destination, ya. Jadi dapat diakses. Kita kan pengen ya kalau umpamanya kita mau membeli barang gitu ya. Kadang-kadang kan kita nggak di rumah ya, nggak di rumah, tapi kan nggak enak juga pas terima barang kita nggak di rumah, nanti kalau kurirnya taruh di halaman atau taruh di garasi, bisa ada orang lain yang ambil gitu kan. Nah, bisa kita tahu di mana kira-kira jam berapa sampai hari apa, sehingga kita bisa menunggu gitu ya. Jadi barang itu tepat datang ketika kita ada di lokasi, ada di TKP. Ada pertanyaan-pertanyaan, mengapa manajer supply chain memerlukan informasi? Ya, sebenarnya ya sangat perlu ya. Saya kemarin ada barang dari Prancis satu kontainer ke Indonesia. Itu akan sampai tanggal 20 Desember, 20 Desember ya. Jadi rencananya gitu tanggal 20 Desember. Jadi kenapa harus tahu informasi ya? Kan sebelum dia nyampe udah kita siapkan proses untuk kepabeanan. Kita nanti buat PIB ya, pembuatan import barang. Kita proses mungkin pas sampai udah selesai ya. Karena dokumen sudah ada di tangan seperti bill of lading, packing list dan juga commercial invoice. Jadi belum sampai udah diantisipasi. Karena kalau sudah sampai baru kita mulai start mengerjakannya, proses custom clearance, mengambil DO, menerima arrival notice. Nah, itu sudah terlambat. Ketika terlambat artinya kontainer sudah stay di pelabuhan, kita nggak ambil-ambil karena tadi prosesnya atau startnya terlambat, sehingga di pelabuhan juga bisa kena demurrage, ada biaya, bisa berapa dolar per hari, per kontainer, seperti itu. Nah, jadi lebih bagus sebelum datang kita disiapkan segala sesuatunya, sehingga pas datang, ya kita udah bisa deliver kargonya kepada customer ya. Peran informasi tentu sangat perlu ya, peran informasi itu ya, sangat menentukan. Informasi penting karena menyediakan fakta yang digunakan manajer supply chain untuk membuat keputusan ya, kapan tibanya. Kalau barang tiba hari Jumat ya, malam gitu di Tanjung Priok, hari Sabtu kan di Indonesia libur, hari Minggu libur, baru kita bisa mungkin proses pengeluaran barang hari Senin ya, hari Senin. Itu kenapa tadi? Karena adanya informasi. Biasanya informasi itu dari pelayaran ya, dikasih yang namanya, ada yang menyebutkan notice of arrival, NOA, notice of arrival, atau ada menyebutkan arrival notice, pemberitahuan ketibaan kapal. Itu di kapal itu ada barang kita, ada kontainer kita. Jadi ada pemberitahuan sebelum tiba kapal, biasanya 1 hari atau 2 hari, pihak pelayaran akan kirimin ke customer tadi NOA atau Notice of Arrival atau AN, Arrival Notice. Di situ menyebutkan, barang Anda di kapal ini dengan nomor kontainer ini akan tiba, estimasinya ETA ya. Kalau belum sampai itu biasanya itu ETA. ETA itu estimate time arrival, ya. Masih estimasi. Ya, walaupun sudah dekat, tapi belum nyampe, itu masih estimasi. Bisa aja kan nggak nyampe hari itu. Contohnya tiba-tiba ada kendala, kapalnya rusak, ya. Tiba-tiba ada tabrakan, tiba-tiba ada bencana alam. Jadi tetap harus ditulis ETA,
estimate time arrival. Kalau keberangkatan namanya ETD, estimate time departure. Tapi kalau sudah tiba, baru bisa ditulis dengan ATA. Tadi ETA, sekarang jadi ATA. ATA itu yaitu actual time arrival, sudah tiba, sudah sebenarnya. Kalau untuk tadi kan ketibaan, kalau berangkat namanya ATD. Tadi kan kalau masih estimasi namanya ETD, estimate time departure. Tapi kalau sudah berangkat, sudah bisa kita tulis ATD, actual time departure ya. Jadi ketika dapat informasi kita bisa buat keputusan. Ini butuh buruh enggak membongkar barang di gudang ya. Jadi harus diputuskan, jangan menduga-duga gitu ya. Kemudian memberikan visibilitas bagi manajer ya, bagaimana dia melihat kondisi yang ada ya, atau memprediksi apa yang akan datang di hari-hari mendatang. Jadi bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Peran informasi ya, ada informasi dari mana aja nih ya. Tentu ada juga informasi global. Apa ya contoh informasi global sekarang? Oh, mengenai perang di Rusia sama Ukraina, mengenai perang Israel dengan Hamas. Nah, itu kan menjadi isu global ya. COVID di Singapura meningkat, itu isu global ya. Banyak ekonomi lesu di Eropa itu isu global ya, cakupannya global. Tapi kalau Pilpres, nah itu kan cakupannya nasional ya, Indonesia. Tapi ada PHK di PTA. Nah, itu kan namanya informasi internal suatu perusahaan atau organisasi ya. Tentu dari cakupan global ini kita ambil juga keputusan kira-kira apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ya. Apa yang harus dikembangkan atau apakah perlu mempersempit atau memperlangsing perusahaan ya. Kadang-kadang kalau perusahaan terlalu besar itu susah bermanuver ya. Kapal induk dengan sampan dengan speedboat tentu lebih mudah. Speedboat bermanuver, bisa lompat ke sana, bisa lompati ombak gitu, bisa putar kiri kanan. Tapi kalau kapal induk bisa, tapi butuh waktu muter gitu kan. Jadi kadang-kadang perusahaan besar itu susah untuk bergerak ya, tapi mereka sudah sangat sistematis gitu ya. Kesuksesan supply chain ya, kalau kita bisa tadi mengambil keputusan baik berdasarkan cakupan global ya supply chain-nya berhasil lah, sukses ya. Terus ada informasi supplier, informasi pabrik ya, informasi retailer atau pedagang eceran, terus ini informasi apa itu lagi. Oke, nanti kita lihat informasi yang harus akurat dan dapat diakses pada waktu yang tepat ya. Jangan ketinggalan gitu loh. Orang udah ngomong ke bulan, dia masih ngomong mengenai masa lalu gitu kan. Jangan ketinggalan. Jadi harus tadi dikatakan di sini tepat waktu ya. Waktu yang tepat. Jadi waktunya itu harus tepat. Jangan sudah basi ya, sudah kadaluarsa. Kita ngomongin hal-hal yang sudah orang lain sudah abaikan. Oke, untuk setiap masalah supply chain berikut informasi yang dibutuhkan. Menentukan jaringannya, bagaimana jaringannya, ya, dari hulu sampai hilir, dari umpamanya tadi mulai dari Mombasa sampai ke Jakarta ya. Terus bagaimana kira-kira permintaan? Ya, sekarang ini udah mau akhir tahun, Natal sama tahun baru, banyak orang libur. Kalau orang libur apa yang permintaan apa yang meningkat ya? Biasanya tiket pesawat, segala macam tiket lah ya, maksudnya untuk transportasi. Apalagi yang meningkat, hunian hotel, karena orang banyak liburan ya. Terus apalagi rumah makan, restoran, biasanya laris manis kan ya. Kemudian apalagi ya, mungkin untuk oleh-oleh apa, kalau umpamanya ke Lampung
mungkin ada pisang yang apa itu namanya ya. Kalau ke Bandung banyak oleh-oleh apa seperti itu. Kalau ke Bali kira-kira apa lukisan-lukisan bisa laris. Nah, tadi menentukan peramalan permintaan gimana. Jadi kita antisipasi, jangan naik dulu baru kita siapkan barang, enggak. Sebelum naik kita siapkan sehingga pas datang orang persediaan masih ada. Membuat rencana produksi ya secara agregat, secara umum, secara menyeluruh gitu ya. Gimana rencana produksi. Mengapa supply chain perlu implementasikan IT? Sekarang kan semua ya IT itu harus terencana ya. Udah implementasi gitu ya. Apalagi jasa supply chain butuh banget informasi ya. Kita butuh berapa banyak kontainernya, nomornya, nomor BL-nya, udah sampai di mana kontainernya, udah dibayar belum barangnya, semua kan bisa dilihat itu dilingkan dengan tadi teknologi informasi sehingga informasi bisa update terus, kita nggak ketinggalan gitu ya. Isu utama pada pengembangan IT, informasi teknologi berkaitan dengan supply chain. Tadi apa sih tujuannya? Tujuan itu ada yang negatif, ada positif juga ya. Kalau umpamanya untuk memata-matai musuh, ya seperti itu. Terus bagaimana perangkatnya, toolsnya ya. Jadi kalau bisa tools itu yang update, bahkan kalau bisa melewati orang lain, jangan hanya ikut ya. Better than the others ya. Tentu itu informasi atau yang tadi dikatakan di sini yang berkaitan dengan supply chain itu terintegrasi ya. Terintegrasi itu ter, ter apa ya? Bergabung atau terkoneksi lah. Atau di sini mengumpulkan informasi, terus bisa ada aksesnya juga, terus analyzing, menganalisa ya, menganalisa apa tadi informasi data, terus standarnya bagaimana ya. Kemudian ini ada electronic commerce ya, kemudian komponen supply chains. Mengapa perlu standarisasi dalam IT? Ya, biasanya kalau udah terstandarisasi itu kan lebih mudah mengerjakannya. Udah biasa gitu, terstandar. Ya. Tidak setiap hari berbeda, unik gitu. Itu membuat orang lamban. Ya. Tapi udah terbiasa, kita awal-awalnya umpamanya main gitar gitu ya. Main gitar itu, ya awal-awalnya kan susah ya. Kita dari kuncinya nggak tahu. Terus lama-lama kita jadi biasa, udah standar dari kunci G, ke kunci F, ke kunci E, dan lain-lain seperti itu. Apa sih jadi katakan standarisasi pasar memaksa adanya pengurangan biaya maintenance ya dengan standarisasi itu biaya juga jadi berkurang ya, bisa dikurangi karena udah standar, udah umum. Terus internet connectivity ya, konektivitas juga, pengurangan biaya dalam pembelian ya, dalam pembelian juga ya. Pengembangan dan penyebaran software, economies of scale ya, cari yang paling ekonomis, yang paling hemat ya, yang paling efisien. Kekurangan standarisasi, biaya pembuatan sebuah standar ya, membuat satu standar itu ada biayanya. Kami dulu waktu di beberapa perusahaan asing, misalnya kan ISO kan ada ISO International Standard Organization, itu kan untuk standar mutu. Buat standar mutu kan itu ada SOP-nya, ada petunjuknya, apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, siapa yang mengerjakannya, berapa lama, semua ada gitu ya. Ada petunjuk jelas, skopnya ada. Jadi tidak bisa asal aja. Jadi udah ada skop pekerjaan, jadi terstandar sehingga nanti kalau udah terstandar itu kualitasnya nanti udah otomatis tertentu gitu ya. Tapi kalau yang mengerjakannya tidak tentu, cara mengerjakannya juga banyak cara, kemudian yang mengerjakannya juga belum tentu ahli, nah hasilnya juga gitu. Ada yang jelek, ada yang bagus, tidak terstandar. Ya. Makanya di sini ada biaya. Kami dulu sampai mengundang konsultan lulusan UI waktu itu, konsultan satu perusahaan, untuk mentraining kami, membuat SOP, yang membuat kami sendiri, dia hanya mengarahkan aja. Ya, makanya dia bilang kalau bisa agar ISO itu berjalan dengan baik,
Itu semua terutama yang dari atas dulu, CEO-nya, owner-nya, direkturnya, mereka dulu yang mengikuti, ya, sehingga nanti ke bawah anak buahnya otomatis mau mengikuti, sehingga standar atau hasil outputnya itu maksimal ya. Wewenang dari siapa megang standar ya? Wewenang itu megang standar siapa? Kan ya tadi kalau ada standar ISO, kalau helm apa itu namanya SNI ya, SNI ya, macam-macam kan standarnya. Dan itu gimana? Ya sudah ada patokannya gitu loh. Yang bagus ini begini, bukan bagus menurut kita gitu kan. Yang umumnya sih paling utama bagus menurut konsumen. Yang bagus menurut konsumen apa? Bisa harganya murah, kualitasnya bagus, pengirimannya on time, tidak terlalu cepat, tidak mudah digunakan, mudah umpamanya botol gede kan susah nggak bawanya. Buat botol kecil satu tangan lebih simpel gitu ya. Handphone juga kalau besar kan susah. Nah, dibuatlah yang pipih yang lebih mudah gitu. Kepemilikan standar membatasi kompetisi ya. Ya kadang-kadang hanya yang kaya lah, maksudnya perusahaan besar yang jadi karena mereka yang punya standar. Kenapa perusahaan kecil nggak bisa bikin standar? Ya nggak ada duitnya, nggak ada duitnya. Tapi dia bisa buat kualitas bagus, bisa. Tapi mungkin tidak sampai ditulis kan. Itu biasanya kalau perusahaan sudah dapat ISO itu di kop suratnya juga ditulis ISO, sudah dapat di kartu namanya, ya. Terus kalau buat quotation udah. Nah itu sebagai apa namanya iklan juga kan iklan. Karena sudah ada standarnya. Umpamanya mobil yang bagus sudah ada standarnya. Daripada mobil umpamanya tatonya buatan di mana gitu belum ada standarnya, kita takut jebol umpamanya remnya nggak pakem dan lain-lain. Permasalahan keamanan yang potensial ya termasuk perasaan ya, potensial. Infrastruktur ya membentuk dasar oke, sini terdiri beberapa komponen, interface, presentation device ya, communication, database ya, ini ada database-nya, sistem arsitektur ya. Ini komponen ya, komponen tadi infrastruktur dari IT. Kemudian evolusi aplikasi IT dalam supply chain. Evolusi apa bedanya dengan revolusi? Ya, kalau revolusi kan dadakan. Makanya di Indonesia pernah ada pahlawan revolusi yang dimana beberapa jenderal dibunuh ya. Itu revolusi dadakan, tidak ketahuan. Kalau evolusi lamban, tapi berjalan terus evolusi, ya evolusi berubah. Nah, aplikasi ini itu juga ada evolusinya, ada jangka waktu mulai berdiri, mulai ada sampai sekarang bagaimana gitu ya. Makanya di sini kadang the past, masa lalu ya, terus the present, masa sekarang. Ya, present itu sekarang. Makanya dikatakan present juga bisa disebut sebagai hadiah ya, hadiah. Ada yang bilang bahwa hari ini kita hidup itu seperti hadiah gitu, present. Ya, present tense kan ada masa sekarang. Jadi seperti hadiah, maksudnya kita syukurilah karena banyak juga hari ini umpamanya dalam keadaan tidak baik-baik saja seperti itu. Terus legacy system enterprise resource planning ERP ya, gimana untuk mendapatkan bahan material gitu. Kemudian analytic aplikasi ya, untuk menganalisa. Itu biasanya yang seperti buat skripsi kan ada analisanya, baik kuantitatif, baik kualitatif. Kalau ini yang terjadi, outputnya apa gitu ya, dampak dari ini, hasilnya apa, apakah negatif, apa positif. Positif, tapi apakah signifikan, apa enggak gitu ya. Kalau enggak signifikan, ya bisa merugikan perusahaan. Tapi dengan adanya analyzing itu, perusahaan bisa mengambil keputusan yang tepat. Oke, legacy system, IT system berdasarkan teknologi mainframe. Karakteristiknya cakupan terbatas, hanya fokus pada suatu tahapan atau fungsi dalam sebuah tahapan supply chain. Operasional dasar biasanya bekerja sebagai level operasional dan fokus pada mengumpulkan informasi ya. Pengumpulan informasi itu dan nanti bisa diolah menjadi data ya.
Dengan sistem mapping ya, strategiknya, planningnya, ya. Tentu di atas ini mungkin ada visinya juga, misinya, planning, operasional, ya. Strateginya bagaimana untuk mencapai tujuan. Ya. Kemudian planningnya bagaimana? Planningnya kan kadang-kadang nggak ada plan A, plan B. Plan A gagal, cari plan B. Ya, ada backup. Terus di dalam plan itu bagaimana mengoperasionalnya? Itu kan into details, masuk kepada detailsnya. Untuk mulai dari hulu, itu tadi supplier terkenal, pabrik, kepada distributor termasuk transporter, ke toko eceran, sampai ke customer. Ya. Kelebihan, operasional cepat diselesaikan. Ya. Kemudian kekurangan, fokus pada bagian kecil, ya, hanya memiliki kemampuan transaksional, sulit dimodifikasi ya. Kalau tersistem itu biasanya lama itu untuk bisa dimodifikasi ya, karena program ya, yang mungkin bahkan yang membuat program itu kadang-kadang udah nggak ada di tempat gitu ya. Ada ERP ya, sini katakan kelebihan, cakupan besar membuat keputusan lebih baik. Gitu. Key modules, finance, bagaimana keuangan, jangan kadang-kadang kita kalau udah ada project gitu, satu project beberapa M harus dikeluarkan gitu. Buat takut juga kita kadang ya. Umpamanya satu kapal umpamanya dari Eropa sana gitu, umpamanya ada batu bara atau apa satu kapal gitu, bisa harganya 50 miliar gitu ya. Kita mikir untuk mau pre-finansial, memberikan DP. Kenapa? Kalau nggak dibayar udah bisa gila, orangnya hilang gitu uangnya. Jadi kadang-kadang kita tadi jangan gara-gara kita pengen mendapatkan keuntungan besar, kita main spekulasi, bisa semua hilang, rumah kita juga bisa hilang. Logistiknya, ya, pabriknya, order fulfillnya, human resource-nya, supplier manajemennya. Oke, NRP ya, tadi hampir sama, cuma di sini ada potensial ERP. Apa tadi ERP ini kan di situ? Operational IT System mengumpulkan informasi dari semua fungsi dalam perusahaan. Keseluruhan enterprise memiliki cakupan yang lebih luas ya, baru potensial ERP. Itu tetap tadi dari supplier sampai kepada end customer. Mengenai strateginya tetap sama juga di sini ada strategic planning operasional. Ya, bagaimana? Oke, kelebihan dan kekurangan ERP itu kelebihannya menyediakan cakupan yang lebih luas untuk manajer supply chain ya. Kemudian yang kedua, mampu memberikan informasi real time ya, real time. Maksudnya seperti live ya. Memiliki kemampuan yang lebih baik dalam penggunaan teknologi ya, seperti internet. Kekurangannya masih memiliki kemampuan analisis yang relatif lemah ya, ERP ini dikenal sangat mahal ya. Biasanya memang kalau ada sistem-sistem baru itu bisa jadi mahal ya. Sorry. Oke, pikir ini yang terakhir. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dikirim di WA Group ya. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Saya pikir ini hampir sama juga dengan kita Zoom ya, cuma tidak bisa interaksi itu karena kebetulan ada teman anaknya menikah, jadi saya buat ini dalam video jam 9 sebenarnya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Semoga teman-teman sehat-sehat dan juga dalam perlindungan Tuhan. Kemudian teman-teman juga sukses dalam usaha, pekerjaan, dan keluarganya. Terima kasih, selamat pagi semuanya.